Film berlatar di tahun 2004. Tahun itu Amerika sedang memanas selepas perang di Irak. Diawali seorang mantan detektif bernama Hank menerima telepon dari anaknya Mike. Cuma cuplikan sebentar aja, lalu scene langsung berpindah. Hank mendapat kabar anaknya Mike, seorang tentara khusus Amerika yang pulang dari bertugas di Irak, tapi sudah 4 hari ia pergi tanpa izin resmi, tidak diketahui keberadaannya sekarang. Hank bilang Mike sering memberi kabar kepada orang tuanya, namun kali ini berbeda. Beberapa jam berlalu ketika Hank selesai membaca email, ia mencoba menghubungi lagi Mike tapi tidak ada jawaban. Sambil menunggu lagi kabar anaknya, Hank memperbaiki mobilnya. Selesai kegiatannya, Hank menelpon polisi Fort Road untuk bicara dengan Arnold, rekannya di divisi investigasi kriminal. Tapi sayang, Arnold tidak terdaftar dalam pangkalan itu. Joan, istrinya, menyadari ada sesuatu yang janggal. Melihat suaminya yang gelisah, akhirnya dia pun memberitahu apa yang sedang terjadi. Lanjut, Hank mengambil foto Mike dan berkemas membawa pakaian untuk melakukan perjalanan menuju pangkalan militer Fort Road. Singkat cerita, Hank menempuh jarak jauh dari rumahnya sampai dalam waktu 1 hari lebih. Ia sampai di pangkalan militer, bertemu dengan petugas Carnelli yang mengantarkannya menuju kamar Mike. Hank bertemu kawannya Mike yaitu Penning, lalu ia memperkenalkan dengan Ortiz dan juga Locke. Sesampainya di kamar Mike, ia disambut oleh Gordon Bonner, tetangga kamar Mike sekaligus rekan di tim saat di Irak. Keadaan kasur Mike rapi, barang-barang juga masih tertata rapi. Hank secara diam-diam ia mengambil handphone Mike. Setelah itu ia pun pergi. Hank langsung menemui Roman, seorang tukang servis handphone. Roman mengecek HP Mike. Untung aja masih ada beberapa data tersisa meskipun tidak sempurna. Dalam kotak HP-nya ditemukan nama kontak TD, nama klub lokal di sini. Ada juga beberapa video yang rusak. Roman bilang dia bisa memperbaikinya, tapi biayanya cukup tinggi dan memakan waktu. Demi anak, Hank rela membayarnya. Hank malamnya menuju TD untuk mencari tahu Mike. Tapi malam itu sia-sia, tidak ada yang mengenalinya. Hank menginap di motel, ternyata Mike sama seperti ayahnya yang OCD. Setelah itu Hank melihat foto-foto sisa di HP Mike sambil bicara di telepon dengan Joan yang sedang khawatir. Hank menemukan salah satu foto yang membuatnya curiga, lantas ia pun mencetaknya. Besoknya, Hank pergi ke kantor polisi Fort Mood untuk mencari anaknya yang hilang. Saat di resepsionis, Hank ditolak karena Mike adalah tentara, bukan wewenang polisi. Hank harus melaporkannya kepada polisi militer. Gak mau nyerah, Hank mencoba menuju ruangan detektif, menunggu Emily, seorang detektif yang sedang mendapatkan aduan dari seorang wanita karena suaminya berperilaku aneh, menyiksa anjing peliharaannya hingga tewas dengan cara ditenggelamkan. Emily yang menerima aduan ini tidak ingin menggubrisnya karena masalah ini sulit untuk masuk dalam pengadilan. Namun perempuan itu tetap mengatakan suaminya mengalami masalah yang berat, harus segera ditangani. Teman-teman detektif Emily mentertawakan Emily yang menghadapi aduan konyol. Emily yang malu menyuruh wanita tersebut lebih baik konsultasi ke psikolog aja. Ia pun pergi dengan kesal. Hank bertemu langsung dengan Emily, namun laporan dari Hank tidak ditanggapi juga karena memang bukan wewenang polisi. Hank diarahkan untuk lapor ke polisi militer saja. 18 months bringing democracy to a shithole and serving his country. He deserves better than this. Hank bertemu dengan Arnold di restoran. Hank baru mengetahui kalau temannya Arnold telah pensiun dari kepolisian 15 tahun lalu. Pertemuan ini semacam nostalgia, tapi Hank tidak banyak bicara di sini dengan Arnold karena ia telah ditunggu istrinya. Malamnya, Hank mendapatkan email dari Roman berisi video yang telah berhasil di recovery. Dalam video tersebut terlihat keadaan Irak pasca perang. Video ini direkam oleh Mike ketika ia mengendarai mobil artileri. Tidak jelas kenapa endingnya, pasti terjadi sesuatu dalam video tersebut. Hank hanya mendengar suara Mike memanggil nama temannya Gordon Bonner.
Lalu, Emily yang berada di kantor polisi melihat rekan-rekannya terburu-buru keluar karena mereka baru saja mendapatkan laporan ditemukan potongan tubuh manusia di Jalan Mesa Luna. Singkat cerita, polisi pun semuanya sampai di lokasi. Di sini, Emily menemukan sebuah potongan tangan manusia. Lalu tidak lama dari itu, mobil tentara berdatangan menyegel TKP. Karena ternyata tempat ditemukannya potongan tubuh manusia yang diketahui dibakar setelah dicincang merupakan lahan milik militer Amerika yang baru saja mereka beli dalam 2 bulan lalu ke pemerintahan kota. Jadinya polisi pun membubarkan diri, kasus diambil alih oleh polisi militer. Besok paginya saat Hank selesai sarapan kembali ke motel, lalu tiba-tiba muncul Jim, seorang tentara yang mengabarkan kalau Mike telah ditemukan tewas dengan kondisi yang mengenaskan. Ya benar, semalam adalah potongan tubuhnya Mike. Keadaan Mike benar-benar mengerikan, tubuhnya terpisah dan beberapa bagian terbakar hingga bagian tulang-tulang terlihat. Dokter bilang Mike sebelum tewas mendapatkan luka tusukan sekitar 42 dengan ukuran tusukan yang sama, artinya hanya menggunakan satu pisau saja. Hank selesai dari kamar mayat, berjalan bersama Kapten Fender yang menangani kasus Mike. Di sini Fender bicara dengan Hank seputar Mike. Fender mendapatkan informasi dari saksi. Saat Sabtu malam, ada seorang pengemudi melihat mobil berwarna hijau terparkir di pinggir TKP. Mike mungkin saja terlibat dengan obat-obatan terlarang, berurusan dengan bandar, atau mungkin Mike seorang pengguna. Soalnya Fender menemukan sebuah alat hisap obat-obatan. Hank sendiri nggak percaya, dia yakin anaknya tidak pernah melakukan itu. Malamnya, Hank kembali ke kantor polisi, bertemu lagi dengan Emily. Hank meminta bantuan kepada Emily untuk diantarkan ke TKP mayat Mike ditemukan. Untuk menghormati seorang ayah yang baru saja kehilangan anaknya, Emily pun mengabulkannya. Hank sampai di TKP, ia sebagai pensiunan detektif meledek kinerja polisi Fort Road yang telah merusak TKP. Hanya bermodalkan senter, Hank tahu bagaimana Mike terbunuh. Dia tewas berada tepat di pinggir jalan ini. Hank jeli menemukan jejak darah di pinggir jalan. Mike setelah terbunuh di tempat, lalu pelaku menyeretnya ke semak-semak. Hank mampir ke toko senjata di pinggir TKP. Di sini ia meminta informasi. Pemilik toko dengan senang hati memberitahu. Mereka melihat mobil yang terparkir di bawah lampu, sama persis tempat parkir Emily saat ini. Tidak jelas sedang apa, namun mereka melihat kobaran api dan tercium bau daging. Pemilik toko mengira ada seorang yang sedang barbeque. Kejadian tersebut terjadi di hari Minggu jam menuju pagi, sekitar jam 1. Hank kembali ke Emily dengan menyebutkan beritahu Fender, cari mobil berwarna biru bukan hijau. Mobil biru jika terkena lampu jalan berwarna kuning akan berubah menjadi warna hijau. Yap, teori itu benar karena Emily membuktikannya sendiri. Hank pulang diantarkan oleh Emily ke motelnya. Hank lalu mengabarkan kejadian yang pahit kepada Joan. Joan yang mendengarnya hanya bisa menangis. Besok malamnya, Hank masih mencari informasi soal Mike. Dia datang ke bar memesan minum. Lalu datanglah Evie, pelayan bar yang tidak menggunakan baju sama sekali. Hank memberikan foto Mike, tapi Evie tidak mengenali Mike. Hank pun pergi karena merasa nggak nyaman melihat pemandangan 2 gunung terbuka bebas. Besoknya, Emily mendapatkan lagi laporan seseorang yang menyiksa ayam. Teman-teman detektifnya mentertawakan lagi Emily. Nggak tahan sama suara rekan kerjanya, Emily langsung mendatangi mereka dengan mengatakan fakta soal pembunuhan Mike. Mike bukan terbunuh di wilayah militer Amerika, melainkan dia dibunuh di pinggir jalan, yang dimana lokasi tersebut masih dalam yurisdiksi polisi Fort Road.
Setelah Mike tewas, ia diseret ke lapangan kosong penuh semak-semak milik militer Amerika Serikat. Mendengar ini, semua yang mentertawakan terdiam. Akibat tindakan Emily ini, dia pun langsung mendapatkan teguran. Gimana tidak, ketiga orang yang meledek Emily adalah seniornya. Tapi Emily mengatakan itu semua bukan tanpa alasan. Mendapatkan kesempatan langsung untuk menjelaskan detail kejadian, ia berhasil meyakinkan atasannya soal bukti yang baru saja ia temukan. Tentu berkat Hank. Dengan penuh pertimbangan, atasannya pun mengambil kasus itu untuk Emily selidiki. Hank yang pulang ke motel, dia mendapatkan pesan dari Joan untuk menjemputnya di bandara. Lalu mereka melihat jasad Mike. Air mata Joan pun keluar melihat sebuah kenyataan, anak satu-satunya yang telah tewas dengan cara mengenaskan. Joan hanya bisa memandangnya dari jendela karena tidak mendapatkan izin masuk. Saat di motel, Hank didatangi oleh Gordon yang memberikan Bible milik Mike yang ditaruh di kamarnya. Siapa tahu Hank bisa tenang membacanya. Selepas itu, Gordon yang hendak pergi ditahan oleh Hank untuk mengajaknya sedikit bersantai minum sambil ngobrol. Hank ingin tahu soal Mike lebih detail. Jadi, ia menanyakan soal apakah mungkin Mike mengkonsumsi obat-obatan. Gordon sendiri tidak pasti mengetahui hal itu, jadi menurut Gordon bisa saja Mike terlibat. Meskipun demikian, jika itu benar, Gordon mengagumi sosok Mike seorang prajurit kelas 1 sebagai pahlawan. Selesai bicara dengan Gordon, Hank ditelepon oleh Joan, mengabarkan ia telah mendapatkan bingkisan langsung dari Mike yang dikirim dari Irak. Joan yang hendak membukanya, namun dilarang oleh Hank. Malamnya, Emily mencari informasi terkait geng Meksiko yang telah menguasai pasar obat-obatan di Amerika. Lalu keesokan paginya, Emily menemui Hank. Emily ingin memastikan apakah Hank yakin dengan dugaan Mike terlibat dalam transaksi obat terlarang. Dengan yakin, Hank mengatakan tidak. Lalu Emily memberitahu Hank soal laporan transaksi kartu kredit milik Mike. Tercatat, Mike terakhir kali melakukan transaksi membeli ayam goreng di sebuah restoran. Namun tidak jelas rinciannya, memesan berapa dan di jam berapa. Mereka berdua pun langsung pergi ke restoran tersebut. Restoran ayam goreng ini menjadi langganan tentara Amerika karena jarak dari base sangat dekat. Emily kesulitan mendapatkan informasi apa saja yang dipesan Mike karena tidak ada bukti pembayaran. Namun Hank berhasil mengetahuinya dengan cara menghitung harga 3 potong ayam yang ia sesuaikan dengan transaksi terakhir kartu kredit Mike, yang artinya Mike makan di sini dengan 2 orang teman lainnya atau mungkin 3. Lagi dan lagi Emily digendong oleh Hank. Emily kembali ke kantor polisi. Dia bertemu dengan vendor yang baru saja memberikan pernyataan dari skuad Mike terkait pembunuhan Mike. Dalam pernyataan skuad Mike, yaitu teman-temannya juga termasuk Long, Ortiz, Penning, dan juga Gordon, mengaku tidak bersama Mike saat malam pembunuhan. Hal ini membuat marah Emily. Bagaimana tidak, yang seharusnya itu adalah tugasnya, tiba-tiba vendor melakukan secara sepihak dan sudah diberikan langsung kepada atasannya Emily. Emily yang kecewa dan kesal mencoba untuk bertanya, mungkin saja apa yang diterima saat ini itu adalah sebuah karangan. Namun omongannya tidak didengar dan diabaikan. Keesokan harinya, Hank berada di restoran selesai sarapan. Dia melihat lagi foto-foto dari HP Mike. Dia sangat curiga pada satu foto ini. Lalu tiba-tiba datanglah Evie lagi. Sekarang dia memakai baju. Dia mengucapkan bela sungkawa kepada Hank soal kematian Mike yang ia baca di koran baru-baru ini. Evie kebetulan melihat salah satu foto Mike bersama Gordon di meja. Dan Evie ingat terakhir kali pernah bertemu dengan Gordon di salah satu bar berbeda bersama Mike. Evie mengaku melihat Gordon di malam minggu. Tidak ingin membuang waktu, di malam itu juga Hank langsung menuju lokasi yang dimaksud Evie. Penjaga di sini mengaku pernah melihat Mike dan Gordon bersama teman-temannya yang lain juga. Kata penjaga itu, Mike rusuh kepada penari striptease di sini dengan cara melecehkan. Gara-gara kejadian itu, Mike bersama teman-temannya diusir. Besoknya Emily langsung datang ke bar membawa foto-foto skuad Mike. Penjaga bar itu menunjuk Gordon, Penning, dan Long. Dari sini terkuak, Mike, Gordon, dan Penning berbohong tidak bersama Mike saat malam kejadian.
Emily langsung bertanya kepada 3 prajurit tersebut. Dimulai dari Penning mengaku dan menceritakan kejadian saat malam itu memang mereka di dalam klub. Mike melakukan kesalahan, membuat rusuh dan diusir. Dari kejadian ini, yang paling kesal adalah Gordon. Mereka berdua pun berkelahi di parkiran, tapi tidak ada yang terluka. Perkelahian seperti biasa, kata Penning. Setelah itu, mereka semua makan bersama di restoran ayam goreng. Mike mentraktir teman-temannya sebagai ucapan maaf atas kelakuannya. Tidak jelas makan jam berapa, cuma kata Penning setelah makan semuanya pulang kembali ke base. Tapi bertiga doang. Mike ditinggalkan karena Mike nyuekin ketiga temannya. Kini giliran Long diwawancara. Menurut Long, Mike kemungkinan saat malam itu transaksi obat terlarang. Saat Gordon ditanya, ada yang berbeda dengan pengakuannya Penning, sehingga Emily mencurigai Gordon sebagai pelaku pembunuh Mike. Wawancara diakhiri tidak menyenangkan karena mereka berdebat hebat. Emily merasa nggak puas cuma dari pernyataan doang. Ia meminta pakaian yang dikenakan mereka, juga foto seluruh tubuhnya untuk memastikan ada bekas memar atau tidak. Lalu Sean memberikan sebuah amplop besar berisikan foto CCTV, Penning, Gordon, dan Long dalam satu mobil. Ini menjadi salah satu bukti mereka tidak melakukan pembunuhan. You still want him? Yeah. Malam harinya, Hank menonton video dari HP Mike lagi yang baru dikirim oleh Roman. Dalam video ini terlihat Mike dengan skuadnya selesai misi. Pandangan Hank tertuju pada seorang anggota skuad yaitu Ortiz yang tampak tidak senang dengan Mike. Besoknya, Hank bertemu dengan Emily lagi. Emily memberikan hasil wawancaranya dan bukti foto CCTV. Penning, Gordon, dan Long terlihat di mobil. Mereka kembali ke base 20 menit selesai makan ayam goreng. Dan lokasi pembunuhan Mike jaraknya 1,5 jam dari restoran. Tidak mungkin mereka menempuh jarak itu, tapi masih ada yang janggal. Kenapa mereka tidak mengetahui Mike pergi kemana dan dengan siapa? Emily yang mempunyai pernyataan skuad Mike tidak ada satupun yang mengetahuinya. Hank yang melihat berkas pernyataan dari skuadnya Mike. Dari ke-7 anggota skuad yang tersisa, ada satu yang tidak ada dalam berkas ini, yaitu Ortiz. Emily mengkonfirmasi ke base dan benar, Ortiz pergi tanpa izin entah kemana. Emily mengecek catatan kriminal Ortiz. Saat dicek, Ortiz pernah dipenjara gara-gara kasus perdagangan obat terlarang. Bahkan ketika dicek lebih detail lagi, Ortiz memiliki mobil berwarna biru. Mereka pun langsung melakukan penangkapan Ortiz. Sedangkan Hank dilarang ikut oleh Emily. Tapi tipikal bapak-bapak ngeyel dan seorang veteran detektif, Hank ikut secara diam-diam menuju rumah Ortiz. Dan ketika dilakukan penggerebekan, Ortiz terlihat kabur melalui atap rumah. Hank yang melihat keputusan Emily salah mengambil langkah. Dia tidak tinggal diam, mengambil jalur utama ketimbang mengejar melalui gang sempit. Ortiz ditangkap dan dibawa oleh polisi militer. Namun masalahnya, setelah Ortiz diwawancara, rumahnya digeledah, tidak ditemukan apapun yang berhubungan dengan kematian Mike. Keesokan paginya, Hank didatangi oleh Emily yang membawa kabar buruk. Ternyata Gordon ditemukan tewas tergantung di rumahnya. Gordon diduga mengakhiri hidupnya sendiri, tidak meninggalkan catatan, hanya ditemukan sebuah jam tangan yang ternyata itu adalah pemberian dari Mike. Jam berharga bagi Hank karena jam ini adalah hadiah dari ayahnya Hank. Bagi Hank, kematian Gordon ini janggal, lalu ia pun pergi. Selepas Hank pergi, Emily bertanya mobilnya Gordon berwarna apa. Jawabannya adalah biru. Emily keluar dari ruangan vendor, Hank menunggunya. Di sini mereka berdebat lagi. Hank tidak percaya jam tangan ini tiba-tiba begitu aja ada di saku celana Gordon. Pasti ada motif di balik semua ini. Jawaban Emily cuma tidak tahu. Kabar buruk datang lagi. Kini dari istrinya Gordon ditemukan tewas di rumahnya. Masih ingat perempuan yang mengadu soal anjing? Ya, itu adalah istrinya Gordon. Penyesalan pun datang karena Emily saat itu mengabaikan aduan darinya. Emily saat bertugas keesokan harinya bengong karena kejadian semalam.
Dan saat dia menerima laporan transaksi terakhir Mike dari kartu kreditnya, dia cuma melihatnya doang lalu menyimpannya lagi. Sementara Hank, hari ini adalah hari di mana mayat Mike akan dikirim ke tempat asalnya. Setelah itu, Hank yang hendak pergi, tiba-tiba mobilnya mogok. Untuk bisa menghidupkannya lagi, Hank terpaksa harus meminjam kabel jumper pada Penning. Mobil Hank pun berhasil dihidupkan kembali. Di sini mereka nggak langsung berpisah, ngobrol dulu sebentar membahas Mike. Penning berkata dia sangat kehilangan temannya dan turut berduka cita. Saat malam hari, Emily yang akan pulang, dia tiba-tiba tersadar dengan laporan transaksi kartu kredit Mike. Ia pun langsung mengecek ulang tanda tangan Mike dan mencocokkan dengan tulisan tangan dari Penning. Terlihat sangat amat mirip. Emily pun langsung bertemu dengan Hank untuk mengkonfirmasi apakah ini tanda tangan Mike atau bukan. Hank menjawab dengan yakin bukan, dan kebenaran pun terungkap. Ternyata selama ini Hank dan Emily keliru berasumsi kalau Mike makan bersama Penning, Long, dan Gordon. Karena faktanya Penning telah mengambil dompet Mike menggunakan kartu kredit milik Mike untuk membeli ayam goreng. Artinya sebelum mereka makan, Mike sudah dibunuh. Tidak ingin membuang waktu, malam itu juga Hank dan Emily menuju base untuk mewawancarai Penning. Dan akhirnya terungkap semua. Kejadiannya memang berawal dari klub striptease. Mike berkelahi dengan Gordon di parkiran. Penning sudah terbiasa dengan temannya yang kadang bercanda terus tiba-tiba berantem. Merasa sudah tenang, Penning melanjutkan perjalanan. Tapi ketika di perjalanan, Mike dan Gordon kembali lagi tengkar hanya karena omongan Gordon. Ia bilang kepada Mike adalah pengemudi handal. Candaan ini tidak dimengerti oleh Penning. Tapi Mike dan Gordon kembali berantem hebat sampai keluar mobil. Long mencoba menghentikannya dengan berteriak untuk berhenti, tapi Mike malah emosi kepada Long. Dan Penning yang sudah pusing ditambah kelaparan, gelap mata menusuk Mike hingga tewas. Mereka bertiga pun panik dan bekerja sama untuk menghilangkan tubuh Mike. Lalu yang memiliki ide juga melakukan memotong bagian tubuh Mike adalah Gordon. I'm truly sorry, sir. I'm sorry for your loss. Kini semuanya sudah terpecahkan. Hank membawa barang-barang Mike pulang. Sebelum itu, ia bertemu dengan Ortiz untuk meminta maaf dan ngobrol sebelum mereka berpisah. Hank penasaran dengan salah satu foto ini, bertanya kepada Ortiz. Ortiz pun bercerita, saat itu di Irak ada sebuah operasi yang menyuruh para tentara jangan pernah berhenti mengemudi, terus melaju apapun kondisinya. Saat itu rombongan Mike menabrak sesuatu. Ortiz tidak tahu apa itu karena yang di depan cuma Mike dan Gordon. Mike setelah menabrak dia berhenti dan memotretnya. Kini video yang tidak jelas di awal, ternyata Mike baru saja menabrak seorang anak kecil. Mike ingin melambatkan kecepatan sebelum menabrak, namun Gordon menyuruhnya untuk menambah kecepatan. Terjawab sudah video di awal yang tidak jelas. Dan juga foto yang membuat Hank penasaran, itu adalah korban anak kecil yang ditabrak oleh Mike. Setelah kejadian itu, Mike terpukul. Dia menelpon Hank meminta untuk dipulangkan sambil menangis. Pembicaraan mereka harus terhenti karena Mike dipanggil oleh atasan. Kini semua jelas kenapa Mike dan Gordon bisa berkelahi hanya karena kalimat Mike, "Kau seorang pengemudi handal." Kejadian itu membuatnya trauma. Alasannya sudah sangat amat jelas kenapa Mike sangat begitu marah kepada Gordon. Hank pulang ke rumah melihat bungkusan dari Mike sudah terbuka. Isinya adalah bendera dan foto skuad Mike full anggota. Film pun tamat.